Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngalamin situasi kayak gini? Kamu baru aja sampai rumah setelah seharian penuh kerja atau nugas. Badan udah capek banget, dan di kepala kamu cuma ada satu kata, relax. Tapi tiba-tiba, kamu dihadapkan sama satu pertanyaan super sepele yang mendadak kerasa berat banget buat dijawab. Pertanyaannya cuma, mau makan apa malam ini? Atau skenario lain deh, kamu udah rebahan enak di kasur, bukan Netflix, niatnya mau me time. Ujung-ujungnya kamu malah ngabisin waktu 30 menit cuma buat scroll-scroll katalog film, sampai akhirnya malah ketiduran dan nggak jadi nonton apa-apa. Relate banget kan? Bikin emosi sendiri kadang. Masa iya hal sepele kayak milih menu di aplikasi ojol aja bisa bikin kita pengen marah atau nangis? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bedah tuntas riset yang ngejelasin kenapa fenomena aneh ini bisa terjadi, dan pastinya gimana cara kita ngatasinya. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya dulu. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan pilihan sehari-hari. Kalau selama ini kamu ngerasa jadi gampang malas atau nggak produktif pas malam hari, please jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini tuh bukan karena kamu pemalas. Ini murni batasan biologis yang namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Biar gampang, bayangin deh otak kamu itu persis kayak baterai HP. Pas baru bangun tidur, baterainya masih full 100%. Tapi setiap kali kamu bikin satu keputusan kecil, kayak mau pakai baju apa, sarapan apa, lewat jalan mana, sampai mikir mau balas chat pakai emoji apa, kamu tuh ibarat lagi buka satu aplikasi di otak kamu. Nah, makin banyak pilihan kecil yang dibikin, makin cepat juga baterai mental ini bocor. Pas baterainya udah merah, otak kita otomatis cari jalan pintas. Akibatnya, kita jadi impulsif, gampang ngegas, atau malah ngeblank dan akhirnya milih buat nunda-nunda kerjaan. Terus, yang jadi pertanyaan, kenapa sih hal ini kerasa jauh lebih parah di zaman sekarang? Yuk kita bahas di bagian kedua, mengapa banyak opsi bikin stres. Coba deh kita bandingin sama zaman dulu. Dulu tuh hidup kayaknya jauh lebih simpel ya kan? Channel TV paling cuma ada beberapa stasiun. Pilihan lauk makan siang di kantin juga ya itu-itu aja. Tapi di era digital sekarang, opsi yang kita punya tuh udah terlalu banyak. Sampai-sampai malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Mau dengerin musik aja, ada jutaan playlist. Mau belanja barang sepele, kita harus pusing ngebandingin ribuan produk yang mirip-mirip dan bacain ratingnya satu-satu. Nah, seorang psikolog bernama Barry Schwartz nyebut fenomena ini dengan istilah paradox of choice atau paradoks pilihan. Dan gara-gara paradox of choice ini, ada 3 dampak negatif yang langsung kita rasain. Pertama, anxiety atau kecemasan. Kita jadi gampang banget FOMO, alias takut kelewatan. Bawaannya was-was, takut kalau pilih toko A, ternyata toko B ngasih diskon lebih gede. Kedua, paralysis atau kelumpuhan milih. Karena pilihannya terlalu banyak, otak kita ngeheng. Ujung-ujungnya malah nggak jadi milih sama sekali. Dan yang ketiga, dissatisfaction atau rasa nggak puas. Sering kan ngalamin udah susah-susah milih, pas barangnya atau makanannya sampai, kita malah nyesel. Dalam hati mikir, tahu gitu tadi mending pesan yang rasa coklat aja deh daripada yang vanila. Asli bikin capek banget. Ada satu kutipan dari riset ini yang menurutku bener-bener nampar kita. Semakin banyak pilihan yang kita hadapi, semakin sedikit energi yang tersisa untuk membuat pilihan yang benar-benar penting bagi kebahagiaan kita. Ini poin yang super krusial banget teman-teman. Bayangin aja, kalau energi kamu udah habis duluan cuma buat mikirin nanti siang mau makan apa, kamu nggak bakal punya sisa tenaga buat fokus ngejar karir, ngembangin hobi, atau bahkan sekedar hadir seutuhnya pas lagi ngobrol sama orang-orang tersayang. Nah sekarang di bagian ketiga, mari kita cek ombak dulu. Apa aja sih ciri-cirinya kalau kita udah kena decision fatigue? Coba ngaku deh, dari tabel ini mana yang paling sering kejadian di hidup kamu? Pertama, avoidance atau menghindar. Kerjaannya cuma bengong ngeliatin layar laptop, nunda kerjaan karena bingung mau mulai dari mana. Kedua, impulse buying. Nah ini bahaya nih. Tiba-tiba check out barang aneh-aneh di e-commerce jam 11 malam cuma karena pertahanan mentalmu udah jebol. Ketiga, brain fog atau kabut otak. Rasanya linglung, capek, dan susah fokus setelah berjam-jam scrolling TikTok atau Instagram. Dan yang paling epic, irritability. Pas pasangan atau temen nanya, makan di mana nih? Terus dijawab, terserah, kamunya malah gampang kepancing emosi. Itu semua bukan sekedar kamu lagi moody ya. Itu sinyal jelas kalau baterai mentalmu minta buru-buru di-charge. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Di bagian keempat ini kita bakal bahas solusinya lewat sebuah mindset, yaitu filosofi UH harmoni lewat kesederhanaan.
Jadi pendekatan filosofi Universal Inner Harmony atau UIH ini tuh menarik banget karena ngegabungin kebijaksanaan klasik sama masalah modern kita. Konsep ini ngajarin kalau inner peace atau kedamaian batin itu justru nggak didapat dari punya segalanya atau nyobain semua opsi yang ada. Kedamaian itu datang pas kita berani membatasi hal-hal yang sifatnya nggak esensial. Seringkali ego kita kan pengennya selalu dapat yang paling sempurna dari ribuan pilihan di luar sana. Nah, ambisi nyari kesempurnaan inilah yang diam-diam bikin stres batin. Pesan utama dari filosofi ini sederhana tapi powerful banget. Menghargai apa yang udah ada di tangan itu jauh lebih bikin tenang. Daripada kamu tenggelam dan pusing di lautan pilihan yang gak ada habisnya, mending balik ke hal-hal yang basic. Cukupkan diri sama apa yang udah ada di depan mata. Apalagi buat urusan-urusan remeh, supaya kapasitas mentalmu tersisa buat hal-hal yang jauh lebih besar dan penting di hidupmu. Mindsetnya udah dapat nih. Terus, gimana cara prakteknya di kehidupan sehari-hari? Yuk, kita masuk ke bagian kelima, 4 langkah praktis minimalisme mental. Ini dia 4 trik jitu dari riset yang bisa langsung kamu terapin hari ini juga buat ngelindungin energi mental kamu. Ada aturan 2 menit, otomatisasi rutinitas, batasi sumber, dan detox digital. Kita bedah satu-satu secara simpel ya, biar bisa langsung kamu praktekin habis ini. Pertama, aturan 2 menit. Gini, kalau sebuah keputusan, misalnya milih mau pakai baju apa buat hangout, atau milih lauk makan siang, bisa diputusin dalam waktu kurang dari 2 menit, langsung putusin detik itu juga. Nggak usah dibiarin muter-muter di kepala sampai overthinking. Kedua, otomatisasi. Kurangi beban otakmu di pagi hari dengan nyiapin semuanya di malam sebelumnya. Pilih baju kantor besok, susun to-do list, siapin bahan sarapan, lakuin semuanya sebelum tidur. Jadi pas bangun pagi, harimu bisa jalan secara otomatis dan baterai mental 100%mu tetap utuh buat mikirin kerjaan utama. Ketiga, batasi sumber. Misal kamu lagi mau beli barang di toko online, stop kebiasaan ngebandingin sampai 10 toko berbeda. Kasih batas tegas, maksimal cuma boleh lihat dari 2 atau 3 toko aja. Terus paksa dirimu buat milih dari situ. Percaya deh, barangnya juga kurang lebih sama aja kok kualitasnya. Dan yang keempat, detox digital. Kurangin waktu scrolling tanpa arah yang jelas. Kamu harus ingat, algoritma sosmed itu emang sengaja didesain buat nyuapin otakmu dengan rentetan pilihan konten tanpa batas, yang tanpa kamu sadari, pelan-pelan nguras abis baterai mentalmu. Jadi mulai sekarang coba kasih batasan waktu screen time yang jelas. Nah, setelah tahu gimana pilihan-pilihan sepele ternyata bisa nguras energi dan ngerusak harimu, ada satu pertanyaan penutup nih buat kamu renungin. Apa satu keputusan kecil yang bakal kamu otomatisasi mulai besok pagi? Ingat ya, energi mental kamu itu super berharga, sama berharganya kayak waktu kamu. Mulai sekarang, lindungi baterai mentalmu, dan simpan sisa energi itu buat orang-orang dan kegiatan yang benar-benar kamu cintai. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi kali ini, jangan lupa dipraktekin ilmunya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.